Puji Tuhan. Shalom bagi seluruh saudara-saudaraku dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Saya bersuka cita bisa kembali menyapa rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Saya berdoa kiranya setiap kita ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa. Selamat datang kembali dalam God's News Channel. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami boleh ada hari ini. Kami tahu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami kembali mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami yang akan menyingkapkan kebenaran dalam setiap hati dan pikiran kami dan akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Baik, kekasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dalam Kitab Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adakah seorang anak yang tidak menerima didikan dari orang tuanya, dari ayah atau dari ibunya? Saya percaya bahwa setiap kita di masa kecil kita pernah mengalami atau pernah di mana kita ditegur, kita dididik mungkin dengan cara yang keras dan lain sebagainya. Bahkan mungkin pada saat ini kita sebagai orang tua juga kita melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Kita memberikan pelajaran, kita memberikan teguran yang mungkin agak keras kepada mereka. Dan saya percaya semua pasti pernah mengalami dan merasakan hal demikian. Karena mungkin terlalu bandel, karena mungkin terlalu nakal mungkin, dan lain sebagainya, sehingga seorang anak harus mengalami yang namanya hajaran atau didikan. Nah, ketika orang tua mengajar kita dengan keras, apakah itu tanda bahwa mereka membenci atau tidak mengasihi kita? Tentu tidak. Firman Tuhan tertulis bahwa siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang tua jasmani kita mendidik dan mengajar kita atau mengajar anak-anaknya dengan tujuan untuk kebaikan si anak itu sendiri, supaya mereka tidak menjadi anak yang bandel, tidak menjadi anak-anak yang nakal, tetapi menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran. Nah, begitu juga dengan kita yang berstatus sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mau dan rela untuk dididik, ditegur, bahkan dihajar oleh Tuhan yang adalah Bapa kita sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Ada hal yang perlu untuk kita pahami bahwa kata hajaran ini bukan berarti bahwa suatu pukulan yang didasari oleh perasaan marah atau perasaan benci, tetapi mengandung suatu arti, yakni tindakan disiplin yang akan membawa kita kepada suatu pendewasaan. Memang untuk dapat masuk dalam didikan Tuhan tentu tidak mudah, karena kita harus menaklukkan keinginan daging kita. Kita harus menaklukkan ego kita, khususnya yang menyangkut dengan hal-hal yang ada dalam kedagingan kita. Didikan dan hajaran Tuhan itu memang sakit, sangat sakit bagi setiap kita.
Tetapi kita perlu tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan peduli dan Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh karena itu kita perlu merelakan hati kita. Kita perlu merenungkan bahwa ketika ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, maka anggaplah itu sebagai satu didikan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan mendidik kita tentunya supaya kita tumbuh sebagai manusia-manusia rohani yang memiliki karakter seperti Kristus. Karena itu, jangan pernah marah, jangan pernah menjadi kecewa jika mungkin hari-hari ini atau mungkin kita pernah berada dalam satu didikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, tetaplah berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya. Milikilah penyerahan diri kepada Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus untuk senantiasa memberikan hikmat bagi kita, memberikan pengertian bagi kita bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita, semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan tentunya kemuliaan bagi nama Tuhan itu sendiri. Dialah yang akan memampukan kita untuk melewati semua itu. Dialah yang akan memampukan kita untuk mengerti, untuk memahami setiap hajaran, setiap didikan yang mungkin sedang kita alami atau yang pernah kita alami. Firman Tuhan dalam Ayub pasal 5 ayat 18 dikatakan, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi sangat jelas firman Tuhan bagi setiap kita pada kesempatan ini bahwa Tuhan berdaulat atas setiap tindakannya. Tuhan bertanggung jawab atas setiap hal yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau mungkin itu adalah masalah, artinya Tuhan ingin sedang mendewasakan kita. Kalau itu adalah suatu hal yang mungkin berat bagi kita terima secara hati kita, secara pikiran kita, anggaplah mungkin hati kita sedang dilatih, pikiran kita sedang dilatih untuk diperbesar kapasitasnya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, orang-orang percaya yang layak untuk dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa. Ajar kami untuk terus menundukkan hati kami, pikiran kami di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Semuanya bertujuan untuk menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam karakter, agar kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus di dalam kami menjalani kehidupan ini Bapa. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kami memperoleh kekuatan yang baru dan kami dimampukan untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini. Saya percaya setiap kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya, karena firman Tuhan akan memberikan penghidupan, memberikan kekuatan bagi setiap kita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.